Yeah, White Tiger. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. We my gang, 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 gang. I'm not the clown, bang, bang, bang. Izinkan saya berbicara dengan Pak Rudolf. Pak Rudolf, dengar saya Pak Rudolf? Boleh, silakan. Sini Pak aja. Rudolf, ingin apa? Seperti apa yang Bapak Rudolf inginkan? Gua minta anak-anak yang di situ dilepasin dulu ke sini. Siapa anak-anakmu yang di sana? Sebutin namanya. Kipli, Kipli. Aliando, Naira. Ya sudah sebentar, Pak Rudolf ya. Buat Pak Brixton dan Pak Ya. Rudolf. Pak Rudolf, Ini PG mengudara kembali ya. karena Pak Rudolf adalah orang yang kita inginkan. Silakan buka masker Pak Rudolf. Kita ingin mengidentifikasi apakah dirimu adalah Rudolf Clausius. Kamu bisa melakukannya tidak Pak Rudolf? Pak Rudolf, jangan grogi. Saya berbicara dengan kamu. Lihat mata saya Pak Rudolf. Saya tahu akan melepas dirimu. masker saya jika anak-anak berempat itu udah di tangan WT. Pak Rudolf, anak-anakmu sudah di belakang saya. Dirimu hanya saja butuh untuk membuka masker Anda. Nah, saya ingin melihat apakah dirimu benar-benar Rudolf. Perjanjiannya sudah jelas. Kalian Just reporting to telah the membuat perjanjian kalau anak-anak itu TLC-nya tuh ada satu saja, kembali ke di tangan gedung WT. merahnya ada 3 ya. saya akan menyerahkan diri saya. Iya, saya setuju dengan itu Pak Rudolf. Tapi dari mana saya tahu ketika anak-anakmu saya tukarkan dengan Rudolf dalam tanda kutip. Silakan Pak Rudolf, apa yang dirimu tunggu? Anak-anakmu sudah ada di belakang kamu, menunggu kehadiran dirimu bersama mereka. Jelas-jelas saya sudah di depan mata kalian dan saya Dari sudah menelpon kalian juga kan tadi. Betul atau tidak? Iya betul. Ini hanya last dance dari dirimu Pak. Ini bolanya ada di dirimu. Jika anak-anakmu ingin bebas, silakan buka maskermu. Peraturannya sudah jelas, Pak. Saya Sudah. mau anak-anak itu aman terlebih dahulu. Mr. Brixton, kalian run out of time. Angkat tangan semuanya yang ada di sini. Angkat tangan. Kalau misalkan dia udah ngomong lu siap-siap aja prepare dan lu harus siap buat nahan kan, berarti ini kemungkinan TC diras. Berarti ada perhubungannya dengan kelakuan kita akhir-akhir ini. Ini kalau misalkan TC diras besok nih, pegang kata-kataku, pasti ada yang mati malam itu juga dikubur. Percaya sama aku. Kita bikin gimana cara tempat kita tuh rame nanti malam, besok malam. Nah itu makanya Mau kita bikin Event. acara dadakan kayak door prize apa kita bikin kayak kalau memang diserang ya udah bikin banyak korban di sana gitu. Bener-bener. itu lebih bagus. Bikin event boxing deh di bawah 1 lawan 1. Boleh Bikinnya- orang banyak tertarik. Kasih Bikinnya makan dia minum aja mobil. orang senang aja. Nanti kasih yang juara 1 hadiahnya mobil gitu. Cuma satu king yang bakal dapat hadiah gitu aja udah. Intinya nggak usah terlalu berharap sama party, kita bisa eksekusi kok gitu. Kita udah mendengar berbagai hal lah, kabar burung ataupun gosip yang entah itu dari pemerintahan atau dari warga atau kayak gimana. Nah, so far kalau dari Mas Andra sama Mas Don sendiri kayak gimana Mas? Isu yang didapetin. Oke. Jadi saya ada punya informan Mas di salah satu instansi ya, yang identitasnya maaf harus saya rahasiakan ya. Lalu informan saya ini ngomongnya lagi ada sesuatu antara kawan-kawan WT dengan pemerintah. Apa tuh? Katanya dari pemerintah itu mau menutup akses TC dengan alasan yang publikasikannya tuh karena nggak bayar pajak atau apalah. Terus tadi ngobrol-ngobrol bentar, diskusi kira-kira kenapa nih segala macamnya. Ternyata nyambung juga dengan beberapa hari yang lalu terjadi penyanderaan dari yang dilakukan oleh kawan-kawan WT mungkin ya. Itu yang ternyata akhirnya salah satu tindak lanjutnya oleh wali kota kita sekarang itu menutup akses TC sebagai salah satu tempat persembunyiannya WT gitu. Yang dimana pertama kontradiksi dengan satu, ini tempat umum. Mau ini di bawah naungan WT, ini di bawah naungan WT itu nggak ada hubungannya gitu, nggak bisa tutup karena alasan itu gitu. Kedua, saya karena maaf ya Mas, saya baru istirahat panjang juga, jadi nggak ikut langsung yang beberapa hari kemarin lah gitu ada apa. Terakhir saya ngikutin tuh, yang urusan dengan orang pengadilan itulah yang nyandra hitungannya ya, 2 kawan-kawan WT kita itu Mas Ipin sama Mbak Kesi. Bener tadi yang disampaikan sama Mas Andra gitu loh. Artinya kita nggak bisa samain ini. Baik itu TC dengan WT itu sendiri gitu loh. Karena mau kayak gimana pun posisi daripada TC ini adalah ya dia entitas bisnis gitu.
entitas bisnis yang terbuka untuk umum, ini public space, siapapun bisa ke sini dan tempat ini dibuka 24 jam jika memang teman-teman mau meluangkan waktu, teman-teman mau melepaskan pikiran, stres dan sebagainya, ini kan selalu terbuka. Artinya juga teman-teman yang ada di TC itu ya selalu terbuka dengan siapapun. Jadi Oke. itu suatu hal yang berbeda gitu loh. Itu mestinya dari pemerintah juga memahami itu gitu loh. Dari kami juga bingung kenapa kemudian dari pemerintahan kota yang saat ini baru terpilih Pak RTD itu menggabungkan itu dari bisnis kami yang yaitu TC dan juga dari teman-teman WT gitu loh. Nah itu yang pertama yang kami timbul pertanyaan besar dari situ Mas Andra sebenarnya. Nah kalau terkait dengan penutupan dari TC itu sendiri, aku sampaikan di sini penutupan itu tidak ada Mas Andra. Karena apa? Kami sudah melakukan balik nama dari kepemilikan daripada TC ini yang sebelumnya itu milik Pak Dalton dan suratnya juga sudah selesai kami terima, yang mana sekarang itu dimiliki oleh Pak Priyogi Queen bersama dengan Pak Marco Doin. Nah, sebenarnya kalau Oke. ada statement soal penutupan itu di Marco sini ya. diriku sampaikan itu tidak benar begitu. Dan persoalan administrasi baik itu perizinan dan soal pajak tentu kami sebagai warga pemerintahan kota yang baik kami selalu taat terkait dengan itu, Mas. Kami menghormati apapun yang menjadi keputusan baik eh, pemerintahan yang sekarang Pak RTD maupun yang sebelumnya Pak Etan, itu kami sudah melakukan dalam setiap bulannya kami juga melakukan perizinan itu dan bisa dilihat kok sebenarnya jika informasi itu dari pemerintah seharusnya pemerintah sudah melihat itu dan tentu itu tidak bisa jadi alasan ya ketika ketika penutupan bagi suatu bisnis gitu loh. Heli sopo? Heli RTD itu di helipad. Enggak senjata nggak? Enggak nongol. Belum mas. Ya udah Oke, polisinya gimana? mundur. Bapaknya cukup Pak, Bapak di Oh, ya sekitar udah. heli aja Pak. Sini deketan lagi lah, PRTD. Gue nggak mau orang-orang bilang itu denger. Gimana? Lu tau kan awal penyebab ini semua, lu tau kenapa kan? Ngerasa nggak lu? Penyebab awal dari mana nih? Semuanya. Dari yang Ya. mana? Runtutan dari pengadilan. Ini dari awal semuanya. Ya kamu tinggal bilang aja dari Gue mana. tanya sama lu jawab. Ya gue cuma taunya dari pengadilan. Dari masalah-masalah sebelumnya, Kenapa? Dari Casey. Dari kalian tidak menerima, kalian kalah. tidak menerima gue kalah. Terus apa? Makanya tadi aku nanya, silakan jelaskan. Ketika aku bertanya, menjelaskan, kamu malah bertanya balik. Lu orang nggak pada mendekat ya, biar dengerin omongan dia. Sini ya, biar kita nggak terlalu kenceng ngomong sama dia. Kayak gini lah, kalau misalkan lu nggak ngerasa ada masalah sama kita, memang iya, mungkin dari awal Casey segala macem. Cuman dari situ kan yang jadi apa ya, yang jadi runtutan ke masalah-masalah lainnya. Soal pengadilan, gue dapat kabar lu paling vokal dan paling apa ya, paling terdepan lah kayak dalam masalah urusan kita. Gue denger lu Contohnya? blacklist aja kan? Belum ada keputusan ke sana. Lu ada planning tapi? Belum. Kok belum? Kan sebab kemarin saya sudah sampaikan ke anggota kalian bahwasanya itu hanya sekedar omongan, bukan ada planning keputusan. Kemarin udah saya jelaskan ke anggota kalian yang datang untuk mengurus balik nama TC. Itu sudah saya sampaikan bahwasanya itu keputusan masih ada di pihak kepolisian dan nanti ke pengadilan. Pemkot hanya sebatas mengawas dan mengawal kasus itu. Coba apa yang dia bilang ini benar gak? Benar. Ya berarti tetap Iya, aja kan, semuanya keputusannya di tangan lu kan? Keputusan masih di tangan kepolisian dan pengadilan. Ya soal TC, soal WT kan lu yang putusin. Pengadilan. Dia Enggak. hanya menguatkan Selama suratnya keputusan doang. dari kepolisian dan pengadilan belum keluar, Pemkot itu hanya sebatas mengawas dan mengawal. Belum ada untuk kebijakan ataupun mengambil keputusan memblacklist. Ya udah, kayak gini aja lah ya. Pokoknya persetan dengan omongan lu mau bilang lu itu belum masih rencana atau apa, atau lu hanya sekedar omongan dan lain sebagainya, persetan akan hal itulah. Oke? Pokoknya kalau sampai ke depannya ada hal-hal yang terjadi ke WT dan Tiger Cave, gua jamin hidup lu bakal nggak tenang. Dan bukan hanya hidup lu aja, anak-anak lu, orang-orang terdekat lu, dan semua orang-orang di lingkaran lu, gue pastiin mereka nggak akan tenang. Ditunggu aja, ditunggu. Oh, ditunggu aja nggak apa-apa ya? Iya. Oke, baik. Ada bandit. Lampu kakak. Masker. Omah, kasih tahu.
Ya udah kita mediasi dulu di Balkot sekarang. Ya udah, minta waktunya ya, langsung janjian Brixton. Langsung bubarkan diri ya, bubarkan diri, pulang. Ya udah gini aja Pak Polisi. Hari ini it's nothing personal, Pak. It's about business gitu, dan bisnisnya itu terkait kalian dengan Pemoners, yang mana pemoners? Iya. Boleh panggilkan Pak Moners nggak Pak? Sorry saya potong. Pemoners saya, pemoners. Ya, daripada ngobrol di Yang sini, bagian panggilin Pak Monersnya bentar, Pak. Ini Bapak siapa nih, Pak? Aduh, Yang depan kita. Gak guna Pak, di balai kota lagi di sini aja di Pak Moners. Pak, kami bukan kriminal Pak, gak usah pakai senjata. Aduh, ini kan warga biasa kami di Ampun Pak, janganlah. Ada di dekat yang apa nih, tiang lampu. Mal. Pak, gini Pak, silakan bubarkan diri. Terima kasih Bapak Ibu. Gini Pak. Terus kalau Ya sudah Pak Putra, ini juga kan sudah tempat umum Pak. ini kan sudah dieksekusi lah oleh Pak Putra dan Pak Monat ya kan. Mungkin setelah ini kita bicara lah Pak di balai kota ya kan. Mari kita diskusikan dengan kepala dingin loh. Kita cari jalan tengahnya seperti apa ya kan. Apa yang kemudian menjadi demand dan apa kemudian yang harus kami lakukan, disampaikan saja. Karena kalau lihat sekarang sepertinya udah nggak kondusif kita bicara di sini, Pak. Ya boleh, makanya tadi kan saya arahkan untuk berbicara kita untuk berdiskusi di balai kota. Ya udah Pak, ini saya minta gini aja deh Pak. Ini saya sendiri sama anak WP yang minta warganya keluar. Cuman gimana ya? Saya enaknya ya Pak, ini kan tau lah warga masih banyak di sini. Coba dikasih space dulu ya Pak, biar kita ngomong enak ke mereka nih. Kalau Bapak tiba-tiba nyegel kayak gini juga kan mereka kan bertanya-tanya nih. Jadi kita bisa jaga reputasi di situ aja dulu deh. Gimana Pak? Ya, silakan saya berikan waktu untuk membubarkan diri. Saya berikan waktu dalam untuk penjelasan 5 menit kan Pak. 5 menit dari sekarang. Kalau tidak membubarkan diri, kita tindak. Nah itu tuh. Contohnya tuh Pemerintahan sekarang seperti itu Pak. Emang kasih jelas lagi Pak. Seperti itu ya. Mohon maaf ya Yaudah. kan perwakilan dari Tiger Cave. Sebelumnya kami berterima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih juga atas supportnya yang mana sebenarnya kami hanya memberikan ruang untuk warga-warga dan kalian semua atas keterbatasan yang diberikan oleh pemerintahan kota yang kita tahu ya. Kalian mau aktivitas, kalian mau senang-senang terbatas, kita hanya memberikan ruang tapi terjadi yang seperti ini gitu loh. Ya hari ini kita tahu bagaimana kemudian pemerintahan kota kira-kira berpihak kepada rakyat, berpihak kepada orang, warganya untuk memberikan kebahagiaan atau seperti apa. Tapi ya balik lagi, kami hormati saja terlebih dahulu apa yang kemudian menjadi tugas dan pekerjaan dari pihak kepolisian, dari pihak pemerintahan. Selanjutnya kami akan beraudiensi ke balai kota. Semoga nantinya hasilnya bisa memberikan kebaikan dan teman-teman nantinya bisa kembali untuk ya bergembira bersama lah di Tiger Cave ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acaranya padahal sedikit lagi mau selesai, kita mau senang-senang, sound horek di sebelah sana sudah kami siapkan, tapi ya begini adanya lah. Memang untuk bahagia di kota ini cukup sulit sepertinya. Teman-teman, mohon maaf ya sekali lagi ya. Pemerintah harus mengganti material dan non material kita sudah ada di sini. Betul. Ini akan kami mau evaluasinya. Wah, pemerintahan Mohon maaf ya. mendengarkan Mohon maaf satu ya. belah pihak ini. Waduh, Betul. kan warga terancam seperti ini. Matinya keadilan. Mati rasa keadilan. Kami di sini membantu untuk meluruskan. Jadi terkait dengan keputusan adanya penyegelan Tiger Cave itu suatu hal yang tidak bisa dibenarkan Pak RTD. Seperti itu Pak. Karena perwakilan TC sudah hadir, perwakilan WT sudah Oke. hadir. Itu suatu hal yang berbeda Pak RTD. Betul. Kebetulan pemimpin atau pimpinan baru Tiger udah ada ya. Itu sudah sangat tertuang jelas di situ. Iya ya Pak. Segel akan Begini, kita Pak. lepas apabila Rudolf Clasius itu menyerahkan diri Gini Pak. dengan Betul. sangat jelas tanpa ada perlawanan dengan pihak berwenang. Udah di situ Begini, aja Pak. simpel. Iya, itu suatu hal yang berbeda Pak RTD. Tidak ada Maaf, kaitan dan tidak ada intinya gini, hubungannya, Pak Jamal, Pak, Pak Yono, Pak, dan teman-teman. dari tadi Bapak nggak mau dengerin orang ngomong kah? Saya enggak, ini aku Sindrom langsung kau ini. langsung poinnya aja ya. Bodoh kali kata Aduh, Ini mau baik. penjelasan Kami menghargai, bagaimanapun, Pak. Kami mau menghargai penjelasan proses bagaimanapun, ataupun kinerja yang dilakukan intinya oleh pemerintahan kota dan pihak kepolisian. Kami menghargai itu, Pak. Tapi tidak bisa kemudian Bapak menutup dengan paksa usaha kami tanpa alasan yang jelas seperti itu, Pak. Jika adanya penutupan itu cuma gara-gara kami tidak melakukan izin berkegiatan, yang mana kegiatannya itu berbagi kegembiraan kepada warga,
Itu ya sudah, kami akan melakukan itu, kami menghargai Pak. Tapi setidaknya kami diberikan teguran terlebih dahulu. Karena kami lihat kan, kami pernah kok mengalami itu sebelumnya. Ada itu di Ghost Sky Lounge pernah melakukan kegiatan yang sifatnya dadakan kemudian ditangani oleh pihak kepolisian. Diberikan 2 opsi Pak. Satu membubarkan acaranya, atau 2 mengurus perizinannya. Tidak kemudian ditutup Pak tempat usahanya. Nah seperti itu Pak. Dan aku rasa Pak RTD di sini berjiwa besar, menghargai apa yang kemudian jadi aspirasi warganya. Tentu yang diutamakan adalah seluruh warga yang ada di Indopret ini. Jika keputusan itu masih tetap diambil Pak, mohon maaf Pak. Kami sangat mohon maaf, tidak bisa seperti itu Pak. Jadi gini Pak Jamal, Pak Yono, percuma juga saya jelasin, ya kan? Keesokan harinya terjadilah penyanderaan. Terjadinya penyanderaan, negosiasi, bukan negosiasi, malah ancaman. Ancamannya itu sama kasusnya seperti yang pada saat Pak Prio datang ke sini membahas soal TC, membahas soal White Tiger. Walaupun itu bukan dari Pak Yono selaku pimpinannya langsung keluar, tapi atributnya itu digunakan oleh mereka yang ada di sana dan tertangkap. Oke, betul. Mereka tertangkap dan udah ditahan. Tapi ada satu case yang menjadi semua penyebabnya pada saat pengancaman itu terjadi. Yang dimaksud di mana adalah rentetan masalah yang disampaikan sendiri sama orang yang mengancam, komplotan pengancam menggunakan atribut WT. Dengan jelas, dia mengeluarkan kata-kata, rentetan masalah ini bermula dari Kesi sampai sengketa pemilu, sampai pengadilan, mereka menghantui pengadilan, mengobrak-abrik pengadilan, sampai pada saatnya TC yang katanya kita mau blacklist padahal tidak. Itu semua terungkapkan di situ. Makanya saya selaku wali kota sudah berdiskusi dengan pihak kepolisian, menyerahkan diri tanpa ada perlawanan kepada pihak berwenang. Iya Pak, kami kan sudah menyampaikan Pak. Itu kan suatu yang berbeda Pak. Jika TC ditutup Pak, bagaimana kemudian yang menanggung kerugian? Kami tidak bisa beroperasi. Yang pertama, yang kedua Pak, banyak juga loh warga-warga Bapak yang bekerja di sana Pak. Mencari sedikit uang untuk mencari makan. Untuk memberi 10 makan minum aja mereka kesusahan Pak. Kami buka lapangan kerja Pak di sana Pak. Mereka Jawabannya ditanggung sudah oleh sangat siapa jelas, Pak? Pak Ya, Jamal. mereka ditanggung oleh siapa Pak jika seperti itu? Kita berbicara ini Pak, terlepas dari apapun kemudian Pak RTD sebagai wali kota dan saya di sini perwakilan daripada TC. Kita lepasin terlebih dahulu terkait dengan itu Pak. Ini saya lanjutin ya Pak. Saya mau tanya dengan seperti ini deh. Ini anggap deh ya, anggap omongan itu memang ada. Dilayangkan oleh salah satu anggota White Tiger. Ada nggak tertera nama Rudolf Clausius atau Iya, nama terus anggota White lanjutkan Tiger? aja. Nggak ada. Saya tanya itu dulu Pak, nggak ada kan? Nih ya, di luar, ini saya balik lagi, saya jelaskan lagi deh, lanjutin lagi deh. Anggap deh anggotanya tadi, dia tertangkap atau tidak tertangkap, dan memang terjadi omongan itu, balik lagi ya Pak. Saya kasih konteksnya dulu nih. Tapi kan di sini White Tiger, jelas kan kita sebagai organisasi memang itu TC, kita sering menongkrong di situ, polisi pun pernah datang, saya pernah bilang, kalau hubungan dengan White Tiger sebagai organisasi, bukan di sini lokasinya Pak. Karena kita di sini cuma menjaga doang. Karena secara nggak langsung, semua orang di kota ini saya rasa udah tahu lah, termasuk bagian dari pemerintahan kalau misalnya SS itu wilayah yang kita rasa bertanggung jawab untuk menjaga, termasuk dengan bisnisnya. Dan di sini kan notabene itu sebagai organisasi yang tadi saya jelaskan. Dan yang kedua, di kanan saya ini Pak Jamal mewakili bagian bisnisnya Pak. Dan kita di sini mau nunjukin kalau misalnya nggak ada sangkut pautnya antara bisnis dengan organisasi White Tiger ini Pak. Karena satu, secara legalitas sudah jelas kalau misalnya tidak ada nama Rudolf di situ. Jadi kalau misalnya saya rasa nih, saya tidak mewakili TC ya, tapi kalau misalnya Bapak menyangkut pautkan Rudolf Clausius, ini kan seperti gini Pak, kalau saya sebagai orang awam ya, yang bodoh dengan hukum, saya menangkapnya, Bapak di sini mencari alasan untuk menggabungkan dua hal, ya. Memang TC melakukan kesalahan, tidak membuat surat izin. Tapi balik lagi, sanggahannya udah ada. Tapi Bapak menggabungkan satu, alasan TC itu tadi tidak ngasih surat izin, dengan dua, afiliasinya WT sebagai bisnis dan juga organisasi, yang mana itu bisa kita jelaskan juga, tidak berhubungan secara legalitas maupun omongan dari orang lain pun. Hubungan dua hal ini mau secara hukum pun tidak menjadi satu. Cuman dari omongan yang Bapak bilang tadi, ancaman doang kan? Berarti kan Loh, korelasi. Pak, hati-hati loh, jangan bilang ancaman doang loh, Lah, Pak. enggak gini Pak, bukan gitu. Saya nggak menganggap remeh omongan yang dilontarkan ke Bapak. Cuman maksud saya di sini, ini kan Bapak sampai menyegel bisnis orang ya Pak. Bisnis orang Bapak segel. Itu kerugiannya bukan cuma dari materi loh Pak, itu reputasinya juga rugi.
Sekarang kalau misalnya nih, berarti kan Bapak melakukan hal segede itu sampai melibatkan kepolisian, Bapak udah yakin banget dong secara hukum, secara apapun itulah, saya nggak ngerti dengan istilahnya. Intinya Bapak udah dengan sangat yakin. Cuman di sini yang saya tanda tanyai adalah kenapa saya melihatnya alasan ini seperti dua hal berbeda digabung supaya menguatkan aja nih demi ngedapetin Rudolf Clausius. Pak Monarch, ada hukum nggak ketika orang mengancam? Ada. Ada kan? Artinya secara nggak langsung, ancaman itu bukan doang Pak. Mau siapapun yang mengancam, itu sudah masuk melanggar hukum. Kenapa itu disangkut pautkan? Itu bukan saya yang menyangkut pautkan. Tapi dari pihak atribut yang menggunakan white tagger yang menyampaikan sendiri untuk tidak menyentuh Tiger Cave. Tiger Cave pertama yang diucapkan oleh mereka. Yang kedua baru white tagger. Sampai kenapa-kenapa dengan Tiger Cave dan white tagger, kamu akan nanggung resiko kamu sendiri sebagai wali kota, sebagai keluarga kamu, dan lingkungan kamu. Resikonya sampai nyawa taruhan. Jadi itu bukan saya yang mengikut sertakan TC dan white tagger. Pihak kalian sendiri yang membawa omongan seperti itu. Saya rasa harus saya jelaskan ulang nih Pak. Maksud saya gini loh Pak, tadi kan saya udah ngomong konteksnya nih. White Tiger tuh kenapa sering berada di TC. Tadi kan saya bilang, kita punya wilayah yang kita rasa tanggung jawab kita ada untuk dijaga, itu daerah Sandy Shores. Dan di dalam Sandy Shores itu ada bisnis Tiger Cave. Kenapa kita ada omongan seperti itu? Masuk akal dong Pak. Sekarang saya mau nanya gini misalnya Pak. Terminal ini anggapannya ya Pak. Saya tidak, anggapannya ada satu kelompok yang menjaga kriminal nih Pak. Terminal di kota Indopret ini. Di situ kan ada bisnis yang namanya, apa Pak namanya Pak? Yang jualan makal? Ini Jaso Jaso Mande. ya, Jaso Mande. Ini ya misalnya Jaso Mande itu. Terus misalnya anggap aja ini satu kelompok ini merasa kayak tadi saya bilang, merasa punya tanggung jawab, sering nongkrong di situ. Terus juga mereka ada utang budi misalnya sama itu bisnis. Terus ketika misalnya terjadi hal yang sama, melakukan pengancaman, jelas-jelas mereka ini cuman perkara atribut yang mereka gunakan, terus menyebut nama Jaso Mande di pertama sebelum organisasinya, Bapak langsung segel gitu Pak, Jaso Mandenya. Jawabannya begini, udah Pak. sangat jelas. Enggak, gini Pak Jamal. Bodoh, dengar dulu orang. Bukan, dari jika tadi Bapak ini saya memang sudah ingin jelaskan menangkap titik atau poinnya. ingin mencari Bapak Rudolf Clausius, tugas dan wewenang itu sudah jelas Pak. Bukan ke TC Pak. Bukan kemudian Bapak kami yang di-push untuk Jamal. bisa menyerahkan Rudolf Clausius. Itu sudah di luar daripada power Bapak kami Pak. Kami Jamal. tugas hanya membuat Bapak makanan. RTD. Karena tadi poinnya Bapak menginginkan itu kan. Ingin menyerahkan Pak Rudolf. Ya oke, itu hubungannya dengan kami. Bapak paham nggak bukan Pak dengan kami, inti Pak. poinnya tadi saya Iya. sampaikan kenapa sampai harus disegel? Saya mengetahui Ya terkait udah dengan apa kalau yang kemudian Bapak disampaikan oleh dari paham, WT ketika minta, Pak, mereka wajar, Pak. Kenapa sih bisa katakan wajar? Mereka yang memang bertempat tinggal di Sandy Shores. Semua usaha yang ada di sana, memang dia yang menjaga, Pak. Tapi jika kami sebagai pelaku usaha yang dirugikan dengan penutupan secara tiba-tiba, tanpanya administrasi dan sosialisasi yang jelas dari pihak pemerintah, tentu kami tidak bisa diam ini PRTD. Dan iya. permintaan PRTD terkait dengan kami yang diminta untuk bisa menyerahkan Rudolf Clausius, mohon maaf Pak RTD, itu tugas daripada pihak kepolisian Pak. Silakan Bapak mencari Rudolf Clausius, itu sudah bukan tanggung jawab kami. Bapak Jamal tahu statusnya Rudolf itu sebagai apa sekarang? DPO Oh, berat. mungkin. Kalau sudah jatuh Hubungannya dalam sama TC DPO berat, itu bukan lagi tanggungan kepolisian, tapi Pemkot juga sudah harus memberikan solusi. Oke, Pak. Karena DPO berat itu sudah bersinanggungan sama satu kota, Bapak. Kalau misalnya Bapak bertanya tadi Bapak itu menjelaskan poin perbedaan TC dan WT, saya terima, Pak. Tapi kan pada intinya kenapa itu disegel? Itu sudah sangat jelas dari pihak White Tiger sendiri yang memproklamasikan, mengatakan bahwasanya TC dan WT itu sama. Sekarang simpel, ini ada pihak WT sekarang, ya kan? Kita bisa buka TC, tinggal minta aja nih pihak White Tiger silakan serahkan Rudolf, selesai. Tidak ada Ada nggak hubungannya Om Pak, Jamal? Pak RTD itu tidak ada hubungannya Pak. Kami tidak punya wewenang untuk bisa menyerahkan Pak Rudolf. Itu Ya silakan sudah, Bapak salahkan saja sama bernegosiasi. komplotan kemarin. Ya, Kalau untuk iya. salah Iya. menyalahkan mah gampang Enggak nyala-nyalain Pak. menyalahkan, saya enggak Tadi nyalahkan. Bapak bilang Saya cuma salahkan aja menyampaikan Mak. apa yang ada. Makanya Iya hubungan kan? Bapak itu bisa dipegang kalau kiranya bakal memicu jadi
asumsi publik yang nggak enak, Bapak nggak usah ngomong. Jadi Bapak Ya bilang, udah. "Ya udah salahkan aja Buktinya kelompok yang ketika tadi." kita Bukan sampaikan bahwasanya buktinya, tidak poinnya blacklist, Bapak tapi nggak kalian gini, menyandra. Bapak nyampe nggak bahwa perbedaan TC dengan BT itu ada. Kalau landasan Bapak karena akibat penyanderaan kemarin, saya tanya sama Pak Monat bekas polisi kan Pak Monat, maaf nih. Iya benar. Kalau tersangka itu sudah dihukum, apakah bisa menjadi landasan surat untuk penyegelan? Walaupun tersangka itu sudah menjalankan masa hukumannya. Kalau misalkan terafiliasi dan memang karena Rudolfnya DPO berat, itu masih bisa, Pak Yono. Tidak, yang saya tekankan di sini tidak terafiliasi Pak Monat. Kalau tidak terafiliasi, itu jelas enggak dong. Cuman kan untuk case yang ini, berhubung saya juga sempat mengikuti dari awal ya, karena memang ada sindikat memang dari awal terhadap Rudolfnya dan Rudolf berhasil kabur, ya memang berarti emang bisa terafiliasi. Terima kasih kepada Wali Kota sudah memberikan kesempatan untuk melepas segel. Intinya kita pegang komitmen masing-masing. Kedepannya mudah-mudahan Bapak tidak mencampur adukan lagi dengan TC. Terima kasih untuk Pak Monat, terima kasih dan rekan-rekan yang ada di ruangan ini, terima kasih.